Nabi Muhammad berjuang untuk siapa? Untuk kalian semua sebagai umat. Agar apa? Agar apa? Agar iman sampai. Agar apa? Agar Islam sampai. Agar apa? Agar masjid sampai. Agar apa? Agar ulama sampai. Agar apa? Agar kiai sampai kepada kalian. Agar ilmu agama sampai. Agar tauhid sampai. Agar syariat sampai. Agar seluruh ilmu-ilmu itu sampai kepada kalian. Tetapi setelah itu semua sampai, malah kalian sia-siakan. Setelah sholat sampai, malah kalian belakangi. Setelah takwa sampai, malah kalian campakan. Setelah syariat sampai, malah kalian campakan. Kalian mengambil budaya barat. Kalian mengambil orang-orang barat sebagai teladan kalian, sebagai pedoman kalian, sebagai pedoman anak-anak kalian. Kalian tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Mulutmu mengaku umat Nabi. Saya umat Nabi. Saya umat Islam. Tapi kau tidak sholat. Saya umat Nabi. Tapi masjidmu sepi. Saya umat Nabi. Tapi kedua matamu memandang hal-hal yang haram. Saya umat Nabi. Tapi kamu kencingnya berdiri. Saudara-saudara, Masjid Istiqlal itu, tahu Masjid Istiqlal? Mereka bikin tempat kencing berdiri, saudara-saudara. Masjid itu bikin tempat kencing duduk. Masjid bukan tempat kencing berdiri. Udah kayak bandara aja. Dorong orang-orang untuk bikin sunnah. Dorong orang-orang untuk melakukan sunnah. Ente ketua masjid, orang-orang yang ada di masjid bikin tempat kencingnya duduk. Adapun orang-orang yang masuk ke dalam itu kencingnya berdiri atau duduk, urusan mereka. Yang penting kamu telah dorong mereka untuk mengikuti sunnah. Sufyan As-Tsauri, tahu Sufyan As-Tsauri? As-Tsaur itu banteng. Kenapa Sufyan As-Tsaur dipanggil banteng? Karena dia masuk ke masjid itu mendahulukan kaki kiri, sehingga terdengar suara, ya Tsaur qadimul yumna, hai banteng, dahulukan kaki kananmu. Ditegur, saudara-saudara. Engkau mengaku umat Nabi. Engkau mengaku umat Nabi, tapi kedua tanganmu tidak pernah memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi. Siapa golongan yang dicintai oleh Nabi? Anak yatim, fakir miskin, para janda-janda. Kau mengaku cinta Nabi, tapi kau tidak pedulikan mereka. Kau biarkan mereka dalam keadaan lapar. Kau biarkan mereka dalam keadaan teraniaya. Sedangkan mereka golongan yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Engkau mengaku umat Nabi, tapi kau biarkan besok anak-anakmu merayakan Valentine. Engkau mengaku umat Nabi, tapi kalian para orang tua biarkan anak-anak gadismu kalian membuka aurat. Saudara-saudara, makanya jangan heran bapak-bapak yang ada di sini, pasti rata-rata kebanyakan anak-anak kalian kalau cium tangan kepada kalian bukan di hidung, cium tangan kalian di pipi, cium tangan kalian di dahi, itu masih mending kena. Ada yang sampai nggak kena udah dilepas. Padahal harusnya seorang anak itu cium tangan di bawah hidung, bukan di atas hidung. Cium tangan di bawah hidung, kemudian dihirup, ada udara di tangan itu, tangan orang tua. Begitu cara anak-anak cium tangan. Tapi kenapa anak-anak cium tanganmu di pipi, anak-anakmu cium tangan di dahi? Karena kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikannya Nabi Muhammad SAW. Jangan heran anak-anakmu melotot di hadapan kalian, anak-anak kalian membantah perintah kalian. Ada zaman sekarang anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, anak masukkan ibunya ke dalam penjara. Jangan kau salahkan kenapa kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikan agama. Laisal mar'u, tidak ada seorang dilahirkan di dalam keadaan alim. Tidak ada seorang dilahirkan dalam keadaan alim. Kewajiban kalian sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kalian dengan didikan agama. Bapak-bapak zaman sekarang sibuk cari uang, sibuk cari harta. Pagi, siang, sore, malam keluyuran cari uang. Untuk apa? Untuk kasih makan jasmani anak-anaknya. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anaknya. Tetapi lupa kalian memberi makan jiwa, hati. Jiwa anak-anak kalian, hati anak-anak kalian, ruh anak-anak kalian, lupa kalian kasih makan. Apa makanan hati bagi anak-anak kalian? Makanan hati bagi anak-anak kalian adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, hati itu mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Kenapa anakmu tidak kau masukkan pondok? Kenapa anakmu tidak kau masukkan pesantren? Kenapa anakmu tidak kau ajarkan Al-Quran? Kenapa kau lebih pentingkan SD-nya, SMP-nya, SMA-nya? Bukan berarti tidak boleh sekolah di SD, tidak boleh sekolah SMP, tidak boleh sekolah SMA. Tidak apa, soalkan anakmu SD, SMP, SMA.
Tetapi agamanya jangan kau belakangi, Al-Qur'annya jangan kau belakangi. Kenapa anak-anak muda mondok? Aduh, saya lebih milih sekolah. Nanti kalau anak saya mondok, bagaimana masa depannya nanti? Orang tua goblok. Kalau ada seorang yang seperti itu, kalau anak saya mondok, kalau anak saya jadi ustadz, anak saya jadi ahli Quran, gimana masa depannya nanti? Gimana nasibnya? Orang tua goblok itu. Kalau ada yang seperti itu, saudara-saudara, kau lihat zaman sekarang, SD, SMP, SD sudah tahu mabok, SD sudah tahu melacur, SD sudah tahu zina. Itu SD, bagaimana SMP-nya? Itu SMP, bagaimana SMA-nya? Saudara-saudara, jangan kepentingan pendidikan dunia anak-anakmu, tapi lebih pentingkan pendidikan akhirat anak-anakmu. Didik dengan didikan Nabi. Adabani Rabbi fa ahsanal adibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, sehingga sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku. Nanti ini tanggal 13, besok tanggal 14, kau lihat yang paling banyak merayakan Valentine di jalan-jalan, saudara-saudara. Yang paling banyak merayakan Valentine bukan orang Kristen. Yang paling banyak merayakan Valentine bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Katolik, bukan orang Yahudi, bukan Nasrani. Yang paling banyak merayakan Valentine di Indonesia adalah anak-anak kita, saudara-saudara. Anak-anak Islam, putra-putri Islam, putra-putrimu yang paling banyak merayakan Valentine. Valentine itu adalah harinya orang-orang Romawi. Valentine itu adalah mengenang kematian Santa Valentino. Siapa itu? Atau siapa itu namanya orang-orang Romawi itu? Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Engkau mengikuti orang-orang Romawi, engkau mengikuti orang-orang Barat, engkau mengikuti orang-orang kafir, mengikuti budaya mereka, mengikuti adat istiadat mereka, mengikuti hari-hari besar mereka. Engkau sama seperti mereka. Mereka dilaknat, engkau pun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, la taqumu sa'ah. Kata beliau, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kata beliau, sehingga umatku itu mengikuti, mengambil jejak-jejak, mengikuti jejaknya siapa? Jejak orang-orang sebelum mereka. Jejak-jejak orang-orang sebelum mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, kata Nabi Muhammad. Sahasta demi sahasta, kata Nabi Muhammad. Kemudian ada di situ salah satu sahabat yang berkata, ya Rasulullah, maksudnya golongan-golongan yang sebelum mereka itu, apakah mereka yang orang-orang Persia? Apakah ya Rasulullah mereka orang-orang Persia atau orang-orang Romawi? Apa kata Rasulullah SAW? Siapa lagi kalau bukan mereka? Lihat yang dikatakan Nabi Muhammad SAW betul. Nanti sebelum kiamat tidak akan terjadi, kiamat tidak akan terdatang, sehingga umatku akan mengikuti orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Baik gaya pakaian mereka, mengikuti hari-hari besar mereka, kata Rasulullah SAW. Maka ketika itu sudah terjadi, berarti itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat.